Dijaga sama Pepmi soalnya Mbak. Jamilnya Jadi sambil agak jiwa. udah mau. Udah jam 11. Karena sudah jam 11 untuk singkat waktu kita akan mulai sesi ini ya, Mbak. Udah membahasnya tentang keluarga dari didampingi oleh Mbak Berliana Sehari Oktaria, MPSI Psikolog, yang merupakan psikolog rekanan Wiloka, dan juga Mbak Dian Fikriani, MA, selaku pegiat pendidikan anak usia dini. Dan pada sesi kali ini, saya, Rifina Kristianda, akan menjadi moderator. Sebelumnya saya mau infoin dulu ke teman-teman bahwa sesi kali ini, jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom chat. Nah, sebelumnya kita mau sapa dulu nih. Halo Mbak Dian dan Mbak Okta. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Nah, hari ini baik-baik saja, cuaca baik, semoga nanti nggak ada halangan apa-apa ya. Sinyalnya. Amin. Iya, di sini juga mendung-mendung Mbak. Jadi ya Tapi mudah-mudahan jelas juga oke. enggak. Semoga bisa aman sampai akhir sesi ini ya Iya. Mbak. Sepertinya sudah berkumpul nih Mbak, teman-teman yang lain pada breakout room 2. Apakah sudah siap Mbak untuk mulai acara kita ini? Ya, Silahkan Mbak. Siap. Oke. Nah, ini kan kita akan bahas tentang mendampingi anak bertumbuh. Pasti nggak jauh-jauh nih dari tentang pola asuh. Apalagi nih Mbak, di saat-saat ini di media sosial itu tuh lagi ramai banget membincangkan soal pola asuh Nikita Willy dan pola asuh VOC. Nah, sebenarnya kita mau tahu nih sebenarnya jenis pola asuh tuh ada apa aja sih? Dan setiap pola asuh memberikan dampak ke anak atau tidak? Mungkin boleh dijawab oleh Mbak Okta atau Mbak Dian terlebih dahulu. oh gitu ya, jadi langsung ya gitu. Oh iya Mbak, sorry. Jadi kita maaf Iya, 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 jelas ya. iya. Jadi kita akan berbincang-bincang. Saya akan memberikan pertanyaan dan silakan Mbak Okta atau Mbak Dian. Oh, baik. Ini gimana Mbak Dian dulu Saya atau? silakan Mbak Okta dulu sebagai psikolog. Pingpong nih ya. Iya. Oke, kalau misalnya untuk menentukan pola asuh seperti apa ya, saya yakin ya. Salam kenal semuanya yang ada di room ini, gitu ya. Saya Okta. Kalau tentang pola asuh pasti sudah banyak ya yang tahu atau mungkin googling sendiri gitu. Kalau kita bahas di sini pasti akan membutuhkan waktu lama gitu. Tapi memang ada beberapa jenis, cuma yang mungkin saya mau reminder gitu ya. Saya kurang tahu nih di room ini Mbak Evina punya info nggak ya? Apakah ibu-ibu semua atau calon ibu atau ada yang mau menikah? Ini ada Mbak Laras kayaknya senyum-senyum ini. Kenapa Mbak Laras masih calon ibu? Enggak, Bu, aku Oh, udah punya udah. anak. Oh iya, Mm-mm. baik baik baik. Berarti banyakan ibu-ibu ya, Mbak Suara juga ya. Baik, saya yakin gitu, pasti semua udah tahu mau pola kayak apa, pola otoriter, demokratis, bla 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 gitu ya. Tapi yang pasti adalah pilih gitu ya. Dari banyaknya flooding informasi, banyaknya dari media-media, contoh-contoh yang ada gitu ya. Apalagi sekarang itu yang paling booming sebenarnya ketika ada apa selebgram, seleb talk atau whatever itu yang sebutannya gitu ya, itu kan menjadi acuan begitu ya ketika kita lihat gitu. Nah, itu di mix itu tidak apa-apa, disesuaikan realistis dengan kondisi kita gitu. Karena apa? Ketika kita memaksakan dan tidak sesuai, ada keinginan terus kemudian tidak sesuai dengan realita itu yang muncul biasanya adalah kecewa atau memberikan penilaian apakah saya benar ibu yang baik gitu atau ketika dengan suami ya juga kita kan orang tua begitu apakah kami benar orang tua yang baik gitu kok nggak bisa ya ini ya kok anakku nggak gini ya gitu kan pasti akan dinilainya terhadap kita sendiri maka
lakukan yang sesuai dengan realitas kita begitu, sesuai situasi. Mix itu juga tidak apa-apa gitu. Ketika anak dalam bahaya ya mau tidak mau pola otoriter yang dilakukan gitu. Sini, ambil anaknya gitu. Tapi ketika anak butuh bersuara, ini kok kayaknya anakku kurang aktif atau apa ya, maka yang dipilih ya apa? Coba yuk kita demokratis yuk gitu. Atau ketika sedang merasakan anak naik turun ya, nggak cuma kita aja yang naik turun gitu. Atau ketika anak dalam situasi aman, ready, steady gitu ya, ya sudah, nggak apa-apa. Permisif untuk melihat apa. Ketika kita tenang, kita tahu, kita udah tahu nih progresnya anak dia akan seperti apa. Nggak mungkin kita punya pola yang sama terus-menerus begitu, karena pengalaman kita dalam merespon anak. Ya kita kayak dulu ya, kita merespon orang tua kita begitu. Itu juga akan jadi modal gitu untuk anak ini nanti menilai dunianya gitu ya. Kalau sekarang kan ya dunianya anak-anak usia ya sampai SMP sebenarnya dunianya anak-anak itu masih kita ya, rumah gitu. Ketika mereka memang banyak waktu di sekolah, tapi ketika pulang ya dunianya adalah orang tua, rumah gitu. Kita yang sebagai orang tua ya tempat belajar pertama untuk menentukan anak ini, aku akan mencoba ini, aku aman nggak ya? Aku akan gini, aku tidak aman nggak ya? Tidak aman tuh ketika tiba-tiba kita teriak gitu ya. Polanya kan ada yang teriak, ada yang lembut gitu ya. Ya tidak usah membandingkan terlalu banyak gitu. Tapi ketika memang ada yang salah gitu ya, kerelaan hati kita, keluasan hati kita untuk ya nanti meminta maaf sama anak itu tidak masalah. Karena apa gitu, kata-kata atau sikap kita itu mau nggak mau ya mbak-mbak sekalian gitu. Sayang ya di sini nggak ada ayah-ayah ya, bapak-bapak gitu. Itu mau nggak mau itu akan masuk gitu ya, terinternalisasi ke alam bawah sadar anak dan itu nanti ya jadi modal utama juga anak untuk menghadapi situasi yang dihadapi. Saya rasa nanti kalau misalnya ada yang mau saya tambahkan gitu. Karena kalau misalnya saya ngecepet terus nanti apa namanya waktu kita singkat begitu. Mungkin bisa dilengkapi oleh Mbak Dian. Terima kasih Mbak Okta. Itu tadi ada yang chat, ada Bapak ternyata Mbak di sini Mbak. Pak Okta ya Pak ya. Iya. Pak siapa ini? Oh, Mas Oh, Dominic. Siap, Dominic. maafkan saya. Ternyata wah Oh, terima kasih Pak untuk kita apresiasi ya. apresiasinya. Iya, betul. Sangat-sangat ini sekali ya. Terima Betul. kasih Pak. Baik. Terima kasih Mbak Okta. Menyambung tadi Mbak Okta, saya sangat setuju gitu kalau tidak ada satu jenis tipe parenting yang selalu ajak gitu diikuti oleh oleh parents atau suatu pasangan gitu ya. Karena itu semua akan cair dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan dari penelitian itu ada beberapa penelitian menunjukkan itu misalnya yang menariknya adalah ketika dikaitkan dengan budaya tertentu atau suku, bukan suku ya, misalnya budaya di Timur atau budaya Asia atau budaya di penelitian yang tersebut itu budaya Latin gitu. Jadi antara masyarakat satu dan masyarakat lain itu punya parenting style yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di penelitian itu disebutkan ada 8 jenis parenting style. Nah, di satu eh, parenting style dari Latino parents ini juga itu tidak hanya mencakup satu saja, tapi dia kombinasi dari beberapa. Dan memang ada beberapa yang dominan dan juga ada beberapa yang kurang dominan gitu. Tidak mainstream di Latino parents ya. Demikian pun di kita, di Indonesia, di negara-negara timur itu mempunyai parenting style yang pasti akan sangat berbeda dengan parenting style di negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa lain gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kalau parenting itu sangat berkaitan juga dengan yang pertama tadi budaya di mana kita tinggal. Terus kedua adalah kalau tadi dicontohkan itu antara Nikita Willy dengan VOC itu kan menunjukkan adanya dua kelas yang berbeda ya, dua kelas masyarakat yang berbeda. Satunya adalah kelas menengah dan satunya adalah kelas pekerja, gitu kan identiknya ada seperti itu. Nah, ini dua hal ini antara budaya
dengan kelas masyarakat, kelas di masyarakat itu juga sangat mengaruhi parenting style. Nah, ini kita kembali kalau misalnya di sini mungkin ada banyak mahasiswa psikologi yang ada di sini, mungkin bisa mengingat kembali teori Vygotsky. Dari teori Vygotsky ini, dia terkenal dengan teori socio-cultural theory atau teori sosiokultural. Jadi kalau teori sosiokultural dilihat dari namanya juga terlihat gitu kan, bagaimana perkembangan anak itu dia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara sosial budaya anak gitu. Nah, karena ada interaksi antara sosial dan budaya anak, tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu berkembang. Begitupun juga dengan parenting. Nah, ketika ini dikaitkan, teori sosiokultural dikaitkan dengan parenting, kita mengenal namanya di Vygotsky itu ada istilah scaffolding, gitu kan? Scaffolding itu kayak kita membantu eh, orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih ahli itu akan membantu orang lain, dalam hal ini adalah anak, untuk bisa sedikit demi sedikit dia mencapai skill yang diinginkan gitu kan. Itu gambaran scaffolding gitu. Nah, scaffolding di Vygotsky ini juga berkaitan dengan parenting gitu. Yang dilakukan oleh orang tua kan sebenarnya adalah scaffolding gitu kan. Dia memberikan bimbingan kepada anak, dia memberikan apa namanya, memfasilitasi anak supaya dia bisa, si anak ini bisa mencapai capaian-capaian perkembangan yang diharapkan gitu melalui scaffolding tersebut. Nah, terus satu konsep lagi yang dari Vygotsky itu adalah mengenai dengan bahasa untuk apa ya, untuk mencapai pengetahuan tertentu dan juga mengembangkan problem solving skill si anak yang akhirnya akan berkontribusi pada perkembangan kognitif anak gitu ya. Nah, perkembangan bahasa ini semacam kayak cultural tools atau alat untuk mengenalkan budaya ke anak. Jadi melalui bahasa yang dipakai oleh orang tua ketika mereka berinteraksi dengan anak, ketika mereka memilih kalimat yang dipakai untuk berinteraksi dengan anak. Kalau misalnya kita eh, kita lihat video di Nikita Willy, pilihan katanya seperti apa, di VOC itu pilihan katanya seperti apa. Nah, itu kan menunjukkan sekali budaya yang dibawa oleh kedua eh, orang tersebut dengan latar belakang yang sangat berbeda gitu. Nah, bahasa ini menjadi tadi itu cultural tools dari si orang tua untuk bisa mengenalkan budaya di mana orang tua itu tumbuh, berkembang, kemudian dia menularkannya ke anak. Nah, itu sampai lingkaran ini tidak diputus atau mungkin tidak ada apa namanya, si orang tua ini tidak memiliki informasi-informasi tambahan, maka lingkaran ini akan terus-menerus ada gitu. Sehingga ketika dia menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai untuk anak, itu karena memang dia selama ini mempunyai pengasuhan seperti itu dan dia tidak mendapatkan informasi baru untuk mengubah pola asuh si orang tua itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Ervina. Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Okta dan Mbak Dian. Berarti sebenarnya ada 8 jenis parenting, tapi sebenarnya dari 8 jenis itu bisa kita campur. Mungkin yang satu dengan yang dua atau dua dengan yang 4 gitu ya. Dan itu bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan kita dan gimana budaya di tempat tinggal. Nah, kalau kita membicarakan juga tentang pola asuh, kan berarti harus ada peran nih dari kedua belah pihak dong, dari ibu dan dari ayah. Tapi bagaimana dampaknya jika salah satu orang tua itu tidak dapat memberikan peran mereka sebagai orang tua? Mungkin si anak tidak bisa mendapatkan peran dari sosok ayah atau peran dari sosok ibu karena perceraian atau karena hal yang lainnya. Dan bagaimana Mbak kita cara apa ya, mungkin kayak
dampaknya dulu ke anak itu akan seperti apa, Mbak, kalau tidak mendapatkan pola asuh yang sesuai dari dua orang tuanya. Ini Mungkin siapa boleh dulu? dari kita secara psikologis mungkin, Mbak, gimana? Baik, sebenarnya ini mulainya dari awal ya, sebelum kita memulai untuk bersepakat untuk menikah begitu. Terima kasih banget gitu kalau Mas Dominikus ya tadi kalau nggak salah ya, sebagai ayah. Oh, nggak ada ya Masnya ya, udah pergi ya. Oh, ini ada. Ah, ah. Ada. Sudah punya putra putri? Belum, Belum ya. kebetulan belum bisa, tapi sedang belajar untuk mempersiapkan diri ke arah sana. Ya, mantap. Begitu. Itu dipersiapkan sebelum pernikahan begitu ya. Karena gini, em, Indonesia memang terkenal sebagai fatherless ya, yang tidak berayah begitu. Dan memang tampak, meskipun punya ayah, tapi peran ayah ini minim gitu. Lebih ke arah mungkin sebelum kita masuk ke perceraian itu seperti tidak ada di rumah ya karena sudah capek bekerja atau mau tidak mau LDM ya, long distance marriage gitu. Terus kemudian ada yang karena studi, belajar, bekerja, tugas negara atau sebagainya itu ya mau tidak mau itu memang realistis harus kita pahami gitu. Akan berdampak iya pasti gitu. Karena apa? Anak itu kan seperti yang saya bilang tadi dunianya ya rumah ya. Ketika di rumah hanya ada ibu, dia yang akan jadi role modelnya siapa? Ibu. Entah itu anak cewek atau anak cowok, dia akan melihat ibu gitu. Even ketidakhadiran ayah ini kemudian digantikan oleh ibunya gitu. Kan banyak ya kalau yang sekarang itu termasuk ibu saya gitu. Saya termasuk generasi yang fatherless mulai dari bayi gitu. Nah, kalau Mbak Dian tadi bilang kita harus apa memutus gitu ya, siklenya, rantainya itu memang sudah saya beruntung karena saya sudah menerapkan itu pas ketika pacaran dan kemudian memperkenalkan ibu saya, memperkenalkan orang tua bahwa begini keadaannya gitu. Karena suami saya termasuk di keluarga yang dalam tanda kutip sampai saat ini memang sempurna gitu untuk pengajaran-pengajarannya begitu ya. Nah, itu adalah suatu kesepakatan ketika kita sudah menikah, punya anak, dan kemudian menjelaskan kepada anak. Ketika anak balita mungkin dia juga nggak akan paham, tapi mau tidak mau itu akan terinternalisasi melihat, oh yang muncul ketika aku sedih, ketika aku ini yang muncul adalah mama gitu, ibu, bunda. Oh ketika aku mau minta jajan, yang memberi yang ada adalah figur bundaku, ibuku gitu. Nggak mungkin kan kita mengajari ini duitnya itu tetap dari ayah, ini tetap duit dari bapak, papa. Bisa sih ngomong gitu ya. Papa lagi kerja cari uang buat beli susu. Nah, itu memang bisa diajarkan seperti itu ketika memang tidak ada sosok ayah gitu ya. Atau memang ketika dia bercerai benar-benar nggak punya nih kan berarti ya. Kalau misalnya long distance kan masih bisa video call, ngeliatin foto. Itu dinamikanya sangat-sangat berbeda sekali. Tapi yang perlu dipahami, atau ternyata anak tinggal sama ayah, itu juga sesuatu yang berbeda juga gitu. Ketika dia lihat contoh gimana ayahnya memprepare rumah sebelum ayah pergi, ketika ayah menyempatkan waktu untuk antar jemputnya, ketika ulang tahun kok adanya cuma sama papaku, bapakku gitu ya. Itu bisa berperan di kedua belah pihak. Kalau misalnya tadi saya kebablasan untuk ngomongnya tentang ibu-ibu itu ya mohon maaf gitu ya karena mau nggak mau itu memang menjadi kebiasaan gitu. Nah, eh, untuk hal-hal seperti ini berarti kita sebagai ketika saya berperan sebagai ibu atau suami ayah berperan sebagai suami ya sadari dulu, oh peran saya seperti ini gitu. Saya adalah orang tua tunggal, tapi saya punya tanggung jawab terhadap anak saya gitu. Tidak dipungkiri ya Mbak Mas di ruangan ini gitu. Ketika kita menikah itu kan kita tidak membawa diri kita sendiri tuh. Yang kita bawa itu apa? Pengalaman ketika kita bertumbuh berkembang bersama keluarga gitu. Kita akan meneruskan tipe yang seperti apa. Kita punya pilihan. Mana nih yang mau akan aku bawa untuk anakku, untuk rumahku, untuk keluargaku, untuk rumah tanggaku, atau mana yang akan aku perbaiki, mau aku kurangi, atau bahkan tidak aku terapkan sama sekali. Itu kesepakatan bersama. Tapi ketika kesepakatan ini kemudian dicabut dari kita, kita punya
waktu lagi untuk mengevaluasi lagi. Aku akan berdiri sebagai orang tua tunggal yang seperti apa. Gitu. Supaya apa? Ketika anak mengingat dia adalah berproses polanya ini, ya, supaya luka, kepahitan, sakit hati itu juga tidak menjadi hal yang utama. Kan kadang-kadang kita nggak sengaja ya ngomong kayak gini. Kamu itu memang kok kayak ibumu gini. Kamu itu memang ini kecil misalnya, atau kamu tuh lari-lari aja nggak bisa dibilangi kayak ini gitu, mau nggak mau itu sebut, atau bahkan mencoba ya kayak reverse, rasa-rasanya reverse psychology gitu, psikologi yang terbalik. Kamu kamu nggak jangan nakal supaya kamu tidak jadi seperti Tit gitu ya, yang namanya tidak boleh disebut misalnya sampai separah itu karena kesakit-hatian kita gitu. Nah itu kita dari awal harus menyadari dulu. Kenapa kok saya sudah disakiti tapi kok malah saya yang menyadari. Nah, ketika sudah punya anak, ya itu peran kita. Multi peran kita sudah mulai masuk ketika memang kita sudah memutuskan untuk punya anak. Gitu. Ya, klise memang ketika dibilang anak nggak pernah memilih orang tuanya, ya kan? Kita yang memutuskan untuk punya dan menghadirkan dia di dalam rumah kita. Gitu. Ya. Jadi tanggung jawab kita ya kalau ya sesuai quote-nya Miloka gitu ya, sehatku mulai dari aku. Ya, sehatku mulai dari aku sebagai orang tua, aku ingin sehat yang seperti apa? Aku mau memberi waktuku untuk masa duka ini sebagaimana gitu. Aku diberi amanah oleh Gusti Allah untuk membesarkan, aku akan memilih yang seperti apa. Kita punya waktu yang sangat luas sekali untuk belajar gitu, untuk membawakan. Tadi kan mau tahu ada Nikita Willy, mau ada VOC itu kan bukan dari kita toh sebenarnya dari yang dari luar toh. Nah, itu kita yang saring dulu, ingat itu. Ya, bahkan jangan lupa ketika tetap ada dua orang lengkap orang tua, tapi kalau kerjaannya berantem terus atau silent treatment terus, itu tetap akan berpengaruh sama keluarga. Itu yuk sama-sama belajar berperan bareng-bareng begitu. Itu sih Mbak, kalau secara psikologisnya memang kita siapkan dulu, jadi nanti akan mengaruh ke orang tua. Kalau ketika sudah mentok ya, ke pasangan nggak bisa cerita, ke sahabat karib nggak bisa cerita, ke orang tua, ke mertua yang biasanya mertua enak kok agak gini ya, nggak bisa, aku ini mentok. Jangan sungkan untuk cari tenaga profesional. Nggak usah malu, sekarang kan sudah menjadi sesuatu yang kebutuhan begitu ya. Oh, nggak punya dana. Tadi Mbak Rahma sudah mengajari ya, lagi nggak punya dana nih. Oh, sekarang sudah banyak yang mungkin free atau misalnya bisa terjangkau. Puskesmas kalau di Batam belum ada ya, tapi kalau kayaknya di Jawa itu setiap puskesmas itu sudah punya satu psikolog. Raih ke sana gitu. Ya, karena kita yang sehat juga akan membahas. Sehat itu bukan sempurna ya, berarti ya. Tidak ada yang sempurna 100%, tapi sehat itu akan mengalirkan ke anak. Gitu, Mbak Dian, monggo. Makasih Mbak Okta. Ya sebenarnya sudah lengkap Mbak Okta tadi dari perspektif psikologis karena terus terang saya kan pendidik ya, walaupun S1 saya psikologi, tapi S2, S3 saya untuk pendidikan Asia Dini. Jadi mungkin jawaban saya tidak terlalu psikologis. Dan tadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana ketika pengasuhan itu, saya kurang menangkap tadi pengasuhan yang di keluarganya tidak lengkap gitu ya. Kalau Iya, bisa, kurang orang tuanya, mungkin salah satu orang tuanya tuh kurang memberikan perhatiannya kepada anaknya gitu. Kurang berperan dalam pengasuhan. ya terima kasih Mbak Arvina. Ya ketika tadi ada dua di dalam parenting ada dua orang yang terlibat di situ dan ketika misalnya ada banyak kasus itu kan kalau sekarang eh, banyak banyak sekali single parent entah itu single mother atau mungkin eh, father gitu juga ada. Eh, Kebanyakan memang single mother. Nah, di keluarga-keluarga seperti itu eh, ini juga saya kira kita harus bicara tentang resiliensi ya. Resiliensi bagaimana membangun resiliensi anak melalui pengasuhan karena belajar dari pengalaman pribadi ini. Karena saya juga raised by single mother gitu.
Nah, terus saya juga jadi belajar mengenai resiliensi ketika saya belajar teorinya, tapi ketika saya tahu teorinya, saya flashback apa yang dilakukan ibu saya itu juga sebenarnya sudah mengarah kepada resiliensi itu. Eh, Nah, ini berkaitan dengan resiliensi itu berkaitan dengan bagaimana membangun fondasi kemampuan sosial emosional anak yang kuat gitu. Nah, ketika si orang tua, entah itu hanya satu orang tua atau orang tua dua orang tua yang lengkap, tapi hanya satu yang berperan, mungkin yang paling penting dari dari apa pengasuhan yang diberikan itu memang bagaimana mengembangkan resiliensi anak itu. Nah, resiliensi tadi kembali lagi ke si Vygotsky bisa diberikan dengan cara entah itu scaffolding dengan berikan supportive parenting itu di mana supportive parenting itu si anak bisa apa namanya diberikan encouragement, guidance, terus kemudian berikan assistance, assistance itu atau pendampingan ya, untuk melalui tahapan-tahapan perkembangan si anak, sehingga anak mampu menghadapi masalah-masalah yang dilaluinya itu. Terus juga melalui kalau Vygotsky itu juga ada tentang ZPD ya, Zone of Proximal Development itu seperti anak diajak untuk keluar dari potensinya untuk mencapai potensi yang lebih. Nah, itu dilakukan lewat apa? Lewat role modeling. Nah, lewat role modeling itu juga bisa dilakukan oleh si orang tua untuk bisa memberikan contoh bagi si anak untuk dia bersikap untuk menghadapi masalah sehari-hari. Karena ketika kita ingin membuat si anak ini bisa melalui permasalahan yang besar, itu kita harus mengajari anak untuk bisa melalui persoalan kecil-kecil terlebih dahulu gitu. Dimulai dari sejak kecil itu anak diajarkan untuk mampu mempunyai problem solving skill dari hal-hal yang kecil-kecil ditemui dari sehari-hari sampai ke nanti ketika dia dewasa persoalan lebih kompleks itu dia mempunyai kemampuan untuk problem solving. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Ervina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Okta dan Mbak Dian. Nah, di kolom komentar nih ada yang bertanya, Mbak, bacain ya. Mau bertanya Kak, bagaimana jika orang tua tetap menerapkan pola asuh yang diterima dulu dari orang tuanya kepada anaknya sendiri? Karena merasa bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun saat jadi anak dia juga merasa tidak nyaman. Contoh kasus dipaksa makan, dicekoki, dan sebagainya. Ini dari Mbak Reza ya, tapi Mbak Reza Ya, masih ada nggak ya di ruangan ini begitu? Karena ketika memang Mbak Rezanya sebagai pengamat dari luar begitu, ya batasannya hanya untuk mengingatkan, bukan untuk mengintervensi begitu. Masih Kak, ya. Eh, bukan ranah dan tugas ini, makanya Mbak Reza ini sebagai apa nih di sini perannya untuk bertanya ini? Boleh di open mic kali ya, Mbak Evina ya, boleh ya? ya boleh. Sebagai orang luar, Kak. Orang luar, ini orang tuanya kenal atau hanya mengamati? Mengamati. Ya, ya kenal sih, kenal. Saudara gitu. Oh, saudara. Baik. Eh, Batasan kita gitu ya, itu hanya untuk mengingatkan dan memberi informasi. Nanti pilihan itu tetap kepada keluarga itu, meskipun kita tahu bahwa itu adalah kasihan anaknya gitu ya. Karena kesadaran itu pasti harus muncul dari orang tua, Mbak. Karena apa? Ketika kita dinilai gitu ya, meskipun salah memang gitu atau kurang tepat begitu, itu akan memberikan stres tersendiri. Ya, mengingatkannya seperti apa? Misalnya Mbak Reza misalnya udah tahu ya kayak gini. Itu loh adiknya itu lagi nggak mau, yuk apa namanya dilihat dulu dia nggak sukanya apa kemarin kemarin lauknya apa. Mbak kamu kenapa toh Mbak? Kok tadi aku lihat kamu berbeda kok nggak kayak biasanya ketika makan.
Nah, hal-hal dari situ. Jadi bukan yang nggak gitu Mbak caranya, kasihan itu anakmu udah ini. Nah, itu kan berbeda kan. Itu kita dinilai, itu sudah akan memunculkan penolakan terlebih dahulu. Loh, kamu siapa? Kamu orang luar kok, ini anakku gitu kan. Ya, nah nanti kemudian pengingatan-pengingatan itu tetap kita berikan, tapi bukan tanggung jawab kita untuk kemudian adalah merubah itu, karena mereka berproses. Kita ngelihat cuma berapa menit coba ya. Oke, di waktu makan dia memang kurang tepat, tapi waktu bermain mungkin atau waktu ketika dia mengelola emosi anaknya gitu kan, kita nggak lihat itu 24 jam itu, kita tidak berdasarkan penilaian itu. Ranah kita ya sudah mengingatkan, ngasih tahu bahwa ada ini respon anakmu seperti ini gitu. Karena kalau misalnya terlalu internal nanti juga malah membuat masalah baru. Jangan lupa loh Mbak, ketika ibu itu ya, ibu itu udah capek. Ketika diberitahu sesuatu tuh kadang-kadang langsung blaming. Ketika apa? Aduh saya kok lupa ya, nah istilahnya ya. Ketika kita ingin menjadi yang seperti itu, secara psikologis, secara pengalaman ketika diingatkan kita malah melakukan yang sebaliknya, reverse ya. Nah, itu kenyataan. Aku ingin jadi baik, tapi kok kenapa mulutku kayak gini? Kok aku nyeples? Nah, kita jangan jadi orang yang men-trigger itu, tapi kita kasih support kita dulu. Sejauh mana hubungannya, kedekatannya itu tergantung itunya juga gitu. Jadi banyak aspek, Mbak. Nah, kalau kitanya sendiri ternyata sebagai pelaku, aku bilangnya pelaku ya, ini terlalu ini ya. Kita yang Nggak melakukan. apa-apa, Kak. Nah, itu kita mundur dulu, kita tarik nafas dulu. Ya, itu terjadi juga pada saya gitu. Ketika anak saya dari MPASI sampai 1 tahun itu enggak pernah bisa buah, enggak pernah bisa sayur, sementara harusnya begini. Aduh, idealnya pagi harus gini lah. Wong anak saya muntah terus nggak bisa pup kok ya, mau saya paksakan ya kan nggak bisa kok. Ya berarti saya kenali, saya terima, berusaha. Itu enggak sehari 2 hari loh Mbak. Berminggu-minggu selama dia MPASI sebulan di awal, ya kitanya yang kendalikan. Meskipun anakku nggak dapat buah, nggak dapat sayur, aku tetap ibu yang baik. Aku ngobrol, aku cari sama siapa ya, aku sama temanku yang gimana ya, ya begitu. Jadi kalau misalnya ternyata yang ini nggak cocok, aku ini. Lah kok dilala ya memang ketika terus ada yang aku takutin nanti kalau nggak dicoba nanti anaknya nggak mau buah, nggak mau sayur, tetap butuh serat gini-gini. Lah, wong anakku dikasih serat malah nggak bisa pup kok, gitu kan? Anakku malah muntah kok aku paksakan. Nah, ternyata dia ke dokter ya, dokter selalu bilang, "Loh ini grafik hijaunya kayak gini ya." Itu yang saya masukkan, itu yang saya terapkan. Saya pilih informasi mana yang menguatkan saya. Dan ketika dia umur 1 tahun, ya mulai dikenalkan buah apa. Sekarang udah malah enak gitu. Tiap melihat konter buah, buah, bukan, mangga, pisang, ya itu kita ingat anak itu bertumbuh, kita juga bertumbuh. Jadi tidak perlu dipaksakan. Singkatnya seperti itu, Mbak. Semoga bisa dipahami ya. Jadi antara kita sebagai pengamat atau kita sebagai pelaku tetap berkesadaran gitu. Tahu porsi kita mana. Itu Mbak Risa. Oke, terima kasih, Kak. Sangat membantu saya. Inspiratif sekali. Terima kasih. Jangan merasa bersalah, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Okta atas jawabannya. Mungkin Mbak Dian ingin menambahkan, Mbak? Mungkin tambahin dikit aja kalau apa namanya tadi Mbak Okta benar sekali mengingatkan bahwa sebagai orang luar biasanya karena kita kan banyak ya di sini orang psikologi ya, itu kan sering memberikan apa namanya, sering diminta nasihat, sering memberikan apa namanya, misalnya di Zoom sebagai narasumber, sebagai psikolog dan diberikan parenting, diberikan sebagai narasumber parenting. Nah ini seringkali itu kita tadi membuat judgement parenting yang benar dan tidak benar seperti apa itu, sehingga itu membuat tadi kalau dikembalikan di pertanyaan pertama ya tadi itu ya, dari ada parenting Nikita Willy dan parenting POC gitu. Kita sebagai kelas menengah itu akan langsung menganggap bahwa parentingnya Nikita Willy ini yang benar nih. Tapi
di orang kelas apa namanya working class gitu, di menengah ke bawah, itu mereka memang tahunya yang benar ya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita melakukan judgment seperti itu, apa namanya, kita secara tidak langsung juga memberikan judgment terhadap masyarakat yang mempraktikkan budaya-budaya seperti itu. Hanya saja ada rambu-rambu yang tetap perlu dipatuhi ketika kita memberikan misalnya memberikan pelatihan parenting dan sebagainya. Itu adalah hak anak. Itu yang paling utama. Jadi boleh ketika gaya bicaranya itu berbeda dengan ini kita Willy. Boleh kalau gaya berbicara dengan anaknya itu seperti orang Medan gitu ya, yang suara keras dan sebagainya gitu. Semuanya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu tidak harus selalu bersuara lembut seperti ini kita Willy gitu. Tapi yang paling penting itu adalah tidak melanggar hak anak, tidak melakukan kekerasan fisik, tidak melakukan kekerasan mental, tidak melakukan kekerasan psikologis. Nah, itu yang kita pegang, tapi apa bagaimana mempraktekkan parenting style yang dilakukan oleh ibu-ibu ini itu memang akan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak Dian, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita emang harus lebih saat melakukan pola asuh itu harus mengutamakan hak anaknya juga ya. Tadi saya lihat Mas Dominikus angkat tangan ya. Apa itu ke pencet atau Iya, kita tadi tapi karena di jadi itu. Halo, ada kedengaran suara iya. saya nggak? Oh ya, Eh, Oke, apa namanya? Saya mau bertanya, terus apa namanya kepada siapa ya? Mbak yang psikologi ya? Siapa sih namanya lupa? Oke, pertanyaannya seperti begini. Saya kan orang Ambon, daerah Maluku, gitu ya, di mana pola asuh itu dengan dibentak gitu. Jadi kalau melakukan satu komunikasi yang harus dengan ada yang terlalu tinggi, bentak gitu kan. Kalau flashback ke belakang itu mempengaruhi saya sehingga saya tidak berani untuk mengutarakan. Saya takut nanti pasti disalahin mulu sama orang tua gitu. Nah pertanyaannya, kemudian saya tuh pernah membaca satu buku Tidak Ada Sekolah untuk Orang Tua. Salah satunya membahas tentang orang tua harus memiliki skill komunikasi gitu. Nah pertanyaan saya itu, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita untuk membangun komunikasi dengan anak? Apakah ada teknik-teknik yang harus kita pelajari untuk kita latihan tiap hari? Gitu. Oke, udah. Baik, terima kasih Mas Dominik. Ini saya di sini tiba-tiba hujan badai, semoga kedengeran ya dari saya. kedengeran. Apa namanya, untuk sekolah dari orang tua itu memang tidak ada ya. Memang kita dibesarkan dari kehidupan, bahasanya ya, kalau misalnya tidak merujuk pada teori begitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau mau masalah teknik, mau masalah teori, itu bisa kita pelajari melalui webinar yang berbayar, yang gratis, mau apa namanya, sekolah bahkan gitu. Karena saya lihat sekarang ada yang ambilnya kayak per paket, per semester gitu ya. Itu baik gitu, selama memang kita punya biayanya dan selama memang topiknya relevan atau apa yang memberikan materi juga memang kita rasa baik begitu ya, ya sudah gitu kan Mbak. Yang tadi juga sudah bilang bahwa itu pilihan juga gitu ya, kita punya style sendiri gitu. Itu diserahkan ke kita masing-masing. Tapi satu hal yang harus Mas apresiasi terhadap diri Mas sendiri, bahwa sudah menyadari bahwa saya punya kelemahan, saya punya ketakutan, ini diakibatkan dari masa lalu, begitu ya, sudah menyadari gitu bahwa saya ada kelemahan di sini. Itu saya mau seperti apa? Ya, ini sudah mau menikah atau sudah menikah? Sedang mau menikah. Sedang Mempersiapkan pernikahan. Baik.
itu adalah nanti dikomunikasikan juga dengan pasangannya. Aku punya kelemahanku, aku tidak bisa dibentak seperti ini, atau aku tidak bisa bersuara keras meskipun aku orang Ambon. Jangan salah, suami saya orang Batak, saya orang Malang, saya orang Jawa Timur. Suami saya lembut banget loh. Saya yang edek gitu. Mertua saya termasuk Batak, lembut juga gitu. Dan apa namanya, anak saya ya mengadopsi ini berdua gitu. Nah, memang kesukuan itu berperan gitu ya, budaya itu berperan karena kita besar melalui itu gitu. Tapi kita juga harus melihat mana yang menyakiti kita, mana yang menjadi luka batin kita, mana yang menjadi kepahitan dalam hidup kita. Akar pahitnya ini dikorek dulu, Mas. Jadi apakah itu memang butuh profesional? Apakah ketakutan itu kemudian menghambatku untuk bekerja mungkin? Tadi saya lihat kayak pakai seragam perawat ya, lagi masuk mungkin ya, lagi dinas sini ya, disempat-sempat gitu, luar biasa. Apakah itu ketika sama pasien aku enggak apa-apa, tapi ketika aku sama pasangan atau ketika aku sama keluarga kok jadi berbeda? Kan kita ada ya topeng-topeng atau peran-peran yang kita pakai gitu. Tapi apakah itu sehat untuk aku? Apakah ketika aku kaget, ketika aku tidak bisa mengeluarkan pendapatku, itu kan berarti kita tahu ya, mana yang nggak sehat, dan mana yang tidak akan kita usahakan untuk tidak turun ke anak-anak kita, gitu. Itu kita sudah tahu porsinya, itu sangat modal utama banget ini, berarti harus dikembangkan. Nah, itu apakah kemudian mau ikut terapi? Jadi sebelum ke teknik, kita finishkan dulu dengan diri kita. Karena percuma kalau nggak selesai, ya, kalau nggak diproses, mau teknik gimana, mau bayarnya 10 juta, mau bayar 20 juta, teknik apapun itu pasti akan mental. Karena apa? Kitanya jadi stres, kok nggak bisa teknik ini, nggak bisa ini. Jadi tuntutannya berbeda gitu. Ya, ini saya langsung spesifik ke pribadi saja ya, karena kalau misalnya secara umum nanti kita ngomongnya melandrang kemana-mana gitu. Tapi khusus untuk Mas Dominikus, saya harapkan seeking for help-nya adalah untuk beresin dulu, gitu. Diterima bahwa memang kita orang tua tidak sempurna, tapi sekarang kan membawa apa? Membawa menjadi diriku sebagai seorang perawat yang membawa kebaikan untuk orang lain. Begitu ya. Ada porsi yang baik, ada porsi yang memang belum baik. Tugasku apa? Mengambil mana yang mau aku contoh, mana yang tidak akan aku menjadi seperti itu. Gitu. Ada batasan-batasannya juga. Begitu, Mas Dominikus. Baik, terima kasih banyak keluarga. Iya, semangat ya. Itu udah modal banget itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Dominikus atas pertanyaannya dan terima kasih juga Mbak Okta atas jawabannya. Apakah Mbak Dian ada tanggapan lain, Mbak? Ya, mungkin tambahan sedikit aja, mungkin kalau ketika berinteraksi dengan anak itu ya, kalau misalnya dari belajar dari misalnya di guru, dengan guru di PAUD itu, ketika berinteraksi dengan anak, itu yang pertama pasti eye level ke anak, terus kedua mendengarkan perspektif anak itu juga penting. Jadi kita mendengarkan tidak untuk menimpali, tapi mendengarkan untuk memahami apa pikiran mereka itu sehingga kita tidak langsung menggurui, tidak langsung melakukan judgement gitu, tapi memahami perspektif si si anak itu. Terus juga ya setiap hal selalu dengarkan perspektif anak itu aja sih. Itu aja Mbak, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Sebenarnya di sini masih ada beberapa pertanyaan lagi, Mbak. Tapi karena maaf sekali waktunya sudah mau. Tapi boleh aku jawab nggak? Karena kasihan Boleh. loh. Kan kita molor bukan karena kelas ini ya, karena kita molor Iya. karena jadi supaya haknya tidak diambil juga karena Mbak Sari tadi sudah ini. Tidak apa-apa, nanti aku yang bilang ke Mbak Baby. Tapi teman-teman di sini masih mau kan, masih ini ya, karena eman-eman gitu. Cara menerapkan parenting untuk yang tidak bisa full bersama anak, terima dulu Mbak, maafkan diri dulu bahwa memang itu adalah usaha kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak, ya, bukan untuk meneglect atau mengabaikan anak, begitu. Kesepakatan dengan pasangan. Karena memang saya tahu berat sekali gitu. Saya aja
sudah menolak semua, resign dan sebagainya khusus untuk anak. Oh ya nanti 1 tahun. Oh begitu anak 1 tahun saya tahu progresnya. Oh enggak usah lah, nanti tunggu 2 tahun. Mau nitipin itu rasanya berat sekali begitu. Ya, mundur-mundur begitu. Nah, mengelola bahwa memang itu adalah kesadaran pribadi kita bersama dengan pasangan adalah untuk yang terbaik untuk anak. Ya, itu diberikan kepada anak, tapi dengan dikontrol juga. Jangan ketika nanti sudah diambil dari penitipan terus menghujani anak dengan hadiah. Nah, ini ya, dengan hadiah minta maaf, bla bla bla, terus kemudian merasa bersalah. Pelukannya itu jadi bukan pelukan untuk bertemu gitu ya, tapi pelukan untuk aduh bunda ini jadi kayak salah. No, stop dari situ. Karena apa? Ya kalau kita memang amanah ya nanti ngalirnya ke anak energinya jadi amanah gitu. Itu tidak masalah. Toh kita masih punya Sabtu Minggu mungkin atau dari sore ke malam begitu ya, pagi gitu ya. Atau misalnya kasih nih kayak apa ya? Saya contohin kayak ya mungkin dia tidak ideal atau gimana ya. Rachel V-nya itu kan kadang-kadang meskipun sesibuk itu dia masih kasih bekal untuk anaknya yang apa sentuhan pribadi itu tidak apa-apa. Generasi itu memang gapnya media itu saya sangat tidak setuju sekali ketika dan ini memang beberapa klien dan memang orang terdekat saya juga bilang bahwa gadget itu setan, gadget itu mempengaruhi, gadget itu jelek, anakku nggak aku kasih gadget. No, itu hak anak juga ketika dia harus belajar gadget. Ya, mungkin umurnya kalau Mbak Dian ini ya yang lebih ini ya, umurnya memang tergantung umurnya berapa lama, berapa menit kita kasih, tapi memang harus dikenalkan. Karena apa? Ketika dia mau sekolah nanti, Montessori, PAUD, anak saya cilik-cilik itu juga sudah diajari make-make gitu ya. Bayi itu juga udah bisa begini nutul-nutul gitu. Tapi sebatasan pemahaman mereka. Tidak kemudian karena aku lagi nggak bisa, aku lagi sibuk tak kasih. Nah, nggak gitu. Ya, karena apa nanti persiapan ke sekolahnya itu juga perlu gadget, perlu teknologi, media juga dia tahu. Kalau nggak diajari dari sekarang. Caranya gimana? Pertahanan benteng utamanya tetap dari kita. Kita harus langkah lebih maju dari anak. Jangan ada alasan, umurku udah segini nggak bisa belajar, aku nggak ngerti, bla 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 bla. Wong eyangnya anak saya aja, opungnya anak saya udah 70-an aja sekarang udah bisa belajar loh. Ya, pasti kita juga bisa gitu. Parenting yang relevan adalah apa? Pendampingan, mendampingi. Gadget itu kan satu arah. Dua arahnya didapat dari mana? Dari kehadiran kita sebagai orang tua, begitu. Ya. Dan kalau untuk keuangan situasi keluarga ini ya, Mbak Devanska, diberitahukan tidak apa-apa, tapi sebatas pertanyaan anak, sebatas pengetahuannya anak, sebatas cara komunikasinya ke anak. Tidak perlu dipaksakan harus jelasin secara teori, mama ini loh udah keuangannya kayak gini kok kamu minta jajan. No, bukan batasannya anak untuk keterima curhat gitu. Ya. Tapi anak dikasih tahu, misalnya, mama cuma bisa punya duit 5.000, kamu mau pilih yang mana? Gitu. Ya, karena ya memang tugas tanggung jawab kita untuk melakukan pemenuhan anak. Oke, ini tidak bisa wafer, mama maunya yang lain, kamu apa? Jadi anak belajar untuk pemilihan hal-hal yang praktis dikasih contoh. Ya, contohnya apa sesuai dengan keadaan kita sehari-hari gitu. Anak memang boleh mengerti keadaan keluarganya. Tapi apa? Kita yang ciptakan lingkungan yang bisa dimengerti oleh anak. Bukan dipaksa dia untuk masuk. Toh dia lahir sudah ada di lingkungan itu, tapi kita mau create yang seperti apa. Pilihan tetap ada di tangan kita sebagai orang tuanya. Mbak Dian ada yang mau ditambahkan, Mbak? Cukup dari saya. Saya cuma mau nambahin tentang gadget mungkin ya Mbak ya. Nah sekarang memang tidak mungkin kita tidak apa namanya kita menegasikan ada gadget itu. Sekarang semuanya sudah pakai gadget dan bahkan anak kecil pun sudah pakai gadget. Cuman cara kita mendampingi anak ketika menggunakan gadget itu juga bisa kita misalnya batasi jam atau juga batasi apa yang ditonton, apa yang dilakukan dengan gadgetnya. Karena eh, ternyata sekarang pun misalnya ya kalau bagi contoh di sini gitu di Australia, sebentar sih di Australia gitu misalnya SMP pun itu sudah pakai laptop sendiri. Dia menggunakan eh, pembelajaran itu semuanya melalui eh, web interaktif di laptop. Jadi bukan textbook seperti biasanya. Jadi ketika dia tidak tahu cara menggunakan
gadget itu juga dia nanti akan ketinggalan. Jadi bagaimana kita menggunakan gadget itu saja yang kita arahkan. Itu saja sih, terima kasih. Mhm. Iya, betul. Jadi pendampingan tetap butuh ya. Komunikasi dua arahnya tetap butuh dari orang tua gitu. Kalau sekarang sekolah sudah sangat terbuka dengan aplikasi-aplikasi apa yang mau dipakai gitu. Orang tuanya juga jangan sampai kita yang dikendalikan anak gitu. Tapi kita selangkah lebih tahu. Nggak perlu beribu-ribu langkah, selangkah aja gitu. Mbak Ervina, saya tuh punya PPT tapi dari tadi nggak bisa nge-share lewat chat. Boleh nanti saya titip ke Mbak Ervina aja kali ya. Ya, boleh banget, Kak. Iya, baik. Makasih. Semangat membersamai anak-anak kita ya dan calon-calon anak kita ke depannya buat semua yang ada di room ini. Ya, terima kasih juga buat semuanya. Makasih Mbak Okta. Oke, Mbak Dia, saling Sharingnya. mengingatkan ya untuk teman-temannya. Mm-mm. Ya, terima kasih untuk para peserta yang sudah berpartisipasi nih untuk bertanya dan menjawab. Terima kasih juga kepada Mbak Okta dan Mbak Dian atas jawaban-jawaban yang menginspirasi kita. Jadi, eh, karena saat ini waktu di breakout room telah berakhir, para peserta diharuskan untuk pindah ke main room lagi karena nanti kita akan ada pengumuman door prize-nya ya. Ini boleh silakan pindah ke main room lagi. Terima kasih semuanya.